Mas Syarif, UPBJJ Jakarta, jika satu objek tanah memiliki 3 surat tanah, yang masing-masing surat tersebut dianggap asli, langkah apa yang dilakukan oleh pengadilan? Halo Pak. Ya, kalau ada bukti sertifikat tanah ada 3 dengan itu aslinya, semuanya asli ya. Nah, itu bisa diajukan gugatan salah satu pihak untuk menetapkan, untuk memberikan titik terang, mencari keadilan mana sertifikat yang asli yang sebenarnya. Sebelumnya sertifikat lahirnya sertifikat ini kan ada histori biasanya. Si A beli atau dari dari pihak mana? Ya, yang satunya waris atau gimana? Ini kan punya histori masing-masing. Nanti dibuktikan ketiga-tiganya ini di pengadilan. Nah, di situ disertakan turut pihaknya, BPN atau gimana. Lihat sampai ke desa juga ya Pak ya ini kalau untuk pembuktian. Misalnya masih letter C atau bagaimana? Ya makanya lihat perkaranya dari SHM atau masih letter atau gimana, kan alasannya itu dipenuhin dulu. Masing-masing pihak ini mempunyai data masing-masing kan, saya beli, yang satunya waris, yang satunya gimana, hibah atau gimana. Nah, ini nanti bisa dibuktikan di peradilan. Oh. Bagaimana Mas Syarif? Ya Mbak, sebenarnya cukup jelas. Tapi sampai saat ini sih sebenarnya itu kasusku ya, yang kualamin saat ini. Jadi awalnya itu jadi 3 girik nih Kak, 3 girik Pak. Letter C masing-masing, di mana yang satu surat tersebut itu berada di Polda, yang satu berada di perorangan selaku RT masyarakat setempat situ, satunya lagi itu dipegang oleh ahli waris. Sampai saat ini pengadilan masih bingung dan ditetapkan untuk mencari keabsahannya itu loh Pak. Gitu. Ketiga-tiganya masih letter ya, letter C ya? Letter C. Letter C semua pegang. Ya, semua pegang. Jadi nanti pengadilan yang akan menelusuri ya Pak Angga? Bukan, kita saling membuktikan. Jadi kuat-kuatan bukti ini. Ya, saling membuktikan. Misalkan sertifikat atau surat letternya Bapak, kita buktikan dulu asal-usulnya. Misalkan pembelian atau gimana. Nah, pembelian ini kan beli nanti dari pihak siapa. Kita buktikan unsur-unsur semua bahwa ini sah menurut kita ya. Nanti yang sertifikat lain juga sama, kita buktikan ada nggak kecurangan di situ. Ada permainan dari pejabat, kita belum tahu. Nah, itu baru nanti dikoreksi semua, baru kita ajukan. Setelah kita mempunyai bukti-bukti bahwa letternya Bapak ini sudah sah, pembeliannya, dasar historinya dari mana aja pembeliannya. Karena tanah ini kan semua punya histori Pak, punya sebelumnya milik siapa atau alasnya punya siapa kan gitu, bisa diruntut semua kan. Bisa sampai ke tangan Bapak gimana, yang sana bisa sampai tangan sana gimana ceritanya kan gitu. Nanti ada permainan di mana di permainan itu. Oh begitu. Ya. Jadi, bila ingin mengajukan gugatan, saya benar, misalnya ABC begitu, yang satu semuanya digugat. Pemilik sertifikat. Yang satu menggugat untuk itu pembuktian begitu ya Pak Angga ya? Ya, nanti baru dibuktikan keabsahannya. Bagaimana Mas Syarif? Cukup Mbak. Terima kasih Pak Angga. Ya, sama-sama Pak. Next dari Mbak Gina, ini mau bertanya langsung. Monggo Mbak Gina, di-unmute dulu mikrofonnya. Oh, lagi nulis. Gak apa-apa, bisa disampaikan aja, monggo. Tolong dibacain aja deh Mbak. Oh, begitu. Oke. Kasih. Jadi Mbak Gina Valentina, ada seseorang, sebut saja A, menawarkan atau jual dolar dengan harga murah. Dan ada B yang tertarik, akhirnya belilah dolar tersebut dengan menyetorkan sejumlah uang untuk bayar dolar tersebut. Ketika diminta dolar tersebut, si A jawab dolarnya masih di tangan pemegang dolar.
yang akhirnya pada tahu kalau ternyata si B kena tipu. Bukti yang ada hanya bukti transfer untuk bayar dolar itu setiap kali minta balik uang yang telah disetor tersebut. Si A jawab uangnya sudah tidak ada. Yang mau ditanya bagaimana penyelesaian kasus tersebut. Terima kasih. Ini penipuan ini. Prestasi apa penipuan nih? Ya, kalau ini PMH kalau masuk gugatan, Pak. Ya, karena di sini tidak ada perikatannya. Kita akan menyertakan sejumlah uang dengan bayar dolar gitu ya. Di dolar dengan Iya. Ini diketahui, sorry, Mbak Siti maaf, Pak Angga mau bertanya. Diketahui ini teman-temanan gitu, jadi atas dasar saling percaya dan secara lisan aja tawarin seperti itu kan ini ada dolar murah nih, mau nggak gitu. Nah teman ini si B tertarik dong, terus bayarlah uang sekian gitu. Dari rupiah ke dolar gitu ya, Bu ya. Iya benar. Ya Terus, akhirnya habis disetorin itu, dengan rupiah. ke A gitu ya. Iya. Terus habis itu diminta dolarnya enggak muncul. Iya. Habis itu dolarnya enggak muncul. Iya. Dan diserahkan sama pihak A. Iya, enggak dikasih juga. Awalnya sih dikasih sedikit-sedikit kayak gitu, tapi belakangan akhir itu mandek gitu loh. Nggak bisa mengajukan gugatan. Tapi nggak ada perjanjian atau apa-apa ya? Enggak, jadi atas dasar percaya aja secara lisan gitu. Karena teman-temanan gitu loh. Secara lisan, Iya. ada saksinya ya? Saksi sih ya secara teman-teman aja. Kan jadi dikumpulin nih banyak teman, banyak orang yang kena juga gitu loh Pak. Jadi bukan cuma si B, ada C, D, E gitu. Ya, bisa Bu diajukan gugatan bisa. Diajukan langsung ke penyelesaiannya. Sebenarnya sih ini udah dikasih ke pengadilan seperti itu, tapi gantung Pak. Oh. Menggantung banget. Jadi kalau dari Bapak sendiri bagaimana gitu maksudnya? Saran dari Bapak atau masukan dari Bapak? Ya, gantungnya itu gantung gimana? Satu ya, apakah di pengadilan itu dianggap gugur atau gimana? Kita kan perlu tahu itu dulu ya, Bu ya. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, kita lihat historinya sama bukti-buktinya, kronologinya. Ini bisa masuk PMH atau uang prestasi gitu. Baru nanti bisa diajukan karena mungkin ya kalau posit atau kronologinya ini tidak jelas itu bisa kabur. Salah menggugat ya, harusnya PMH jadi uang prestasi atau sebaliknya, itu bikin kabur juga, tidak diterima gugatannya. Kalau kayak gitu pidana apa perdata itu Pak ya? Tergantung kebutuhan Pak. Kalau misalkan mau dipidanakan pun ya kan bisa. Kalau misalkan ada bukti-buktinya prestasi bodong atau apa yang itu bisa. Kalau misalkan mau digugat perdata pun masih bisa juga. Misalkan PMH penipuan gitu ya. Kita tahu nih ada penipuan itu masuk PMH bisa perbuatan melawan hukum. Ya kalau memang nggak ada bukti memang sih ke PMH Pak ya. Karena kalau ada bukti dia pasti nanti bisanya ke uang prestasi Pak ya. Ya nanti dikaji lagi Pak. Dilihat dari kronologinya sama bukti-bukti yang dimiliki sama si ibu. Iya Pak. Dan juga masalahnya di mereka ini saya dengar tadi sekilas tidak ada ini ya perikatannya Pak ya. Itu yang menjadi susah mungkin ya. Perikatan ya secara tertulis nggak ada, tapi secara lisan bisa, makanya ada saksi juga gitu. Oke, ngerti Pak, ngerti. Terima kasih banyak Pak Angga. Tapi Pak Angga, kalau misalnya dipidana itu sudah tidak ada harapan untuk kembali ya uangnya. Kalau perdata mungkin masih ada secara kekeluargaan waktu mediasi itu masih ya, perbedaannya gini. Kalau di perdata nanti selama proses perdata itu setelah pendaftaran itu kita ada mediasi Bu sama pihak misalkan ibu penggugat. Tadi lupa saya terangkan ya, di perdata itu ada mediasi sebelumnya.
untuk habis perkara itu diperiksa. Nah, di mediasi itu bisa menerangkan bayar-membayarnya gimana sih, gitu ya. Perjanjiannya seperti apa secara lisan, terus ada berapa pihak yang dirugikan dan lain-lainnya. Nah, maunya seperti apa? Nah, saling ini. Tapi kalau misalkan mediasi itu dianggap gagal, nanti perkara baru lanjut. Oke. Bagaimana Mbak Gina? Ya, udah ngerti. Makasih banyak Pak Angga, Mbak Siti. Ya, bisa dimediasi dulu, Bu. Iya Pak, makasih. Udah pernah dimediasi? Udah pernah tapi nggak Waktu ketemu pertama pendaftaran? solusinya seperti itu. Akhirnya sih masuk ke pengadilan. Dan sampai di pengadilan sampai detik ini masih belum selesai juga seperti itu. Tapi sudah dipanggil semua para pihaknya? Sudah. Cuma Terus? kadang-kadang dari pengadilan suka masih tunda gitu. Mungkin ada corona mungkin apa gimana? Tundanya alasannya apa? Tidak dibilang sih ya. Cuma dari teman laporan ditunda terus seperti itu. Sudah berapa lama itu? Udah lama banget. Ini udah berapa tahun ya? Tahun ya? Udah bunyinya tahunan. Coba dipastiin dulu aja, Bu. Iya Pak. Nanti disarankan ke Pastiin teman. dulu, baru nanti disusun lagi. Iya Pak. Mungkin gugatannya salah atau gimana. DNO, ya, kabur atau gimana. Kita nanti lihat dulu perkaranya. Nah, Iya. setelah itu baru nanti bisa, oh ini kalau tahun sih kelihatannya sudah selesai, Bu. Jadi nggak usah ditunggu. Harusnya, Ngajuin. tapi yang kena itu kan banyak Pak, bunyinya sampai MM-an punya gitu. Dan uangnya juga udah nggak apa ya, boleh dibilang udah nggak balik punya. Mas, ya coba dipastikan perkaranya sampai mana. Satu, Bu. Nanti kalau misalkan masih jalan, minta pastiannya itu masalahnya apa ditundanya gitu kan, minta informasinya lebih detail Iya Pak. gitu. Oke, iya Pak. Makasih banyak Pak Angga. Ya, sama-sama, Bu. Oke, pertanyaan dari Pak Mahril. Pak Mahril lagi ya ini.